Namun, ya, itulah wajah pemerintahan kita ini. Kalau kita bilang nanti tidak berpihak kepada masyarakat atau tidak peduli, ya enggak juga mungkin kan. Tapi mungkin mereka banyak pertimbangan A, B, C, D. Tapi adalah pihak yang terzolimi, pihak yang korban ini. Kalau SPTI kan di atas angin. Ya orang itu tetap, kami udah punya KKB, kami kerja berdasarkan surat perintah kerja itu. Tapi etika organisasi yang mana? Kita berbicara etika organisasi, jangan dong disenggol-senggol kita. Karena kita pun nggak menyenggol. Saya tegaskan sekali lagi bapak-bapak biar paham ini ya. 153 kurang lebih PUK SPTI maupun PUK SP3 ya. Kita cuma 21, artinya kalau persentase kan jauh itu. Kalau ini udah, yang 21 ini SP3 udah, mau serikat manapun jangan ganggu-ganggu lagi, biar aman. Nah ini yang 130 sekian SPTI, mau serikat manapun jangan ganggu-ganggu. Buat di sini berita acara, kita pun siap menandatangani. Bila mana ada salah satu serikat yang mengingkari, penjarakan langsung, tangkap, proses hukum. Kita siap, tapi lah, makanya tadi pimpinan rapat itu terenyuh dengan bahasa kita. Tolong Pak, mau gini-gini aja, capek kita Pak. Besok ada yang mati, siapa yang bertanggung jawab? Kan gitu, ini sensitif, riskan. Tapi kita punya bupati, kita punya DPRD, kita punya ya semua stakeholder, dinas-dinas terkait. Apa kerja mereka? Menyikapi masalah ini kan perlu. Kita kan mengadu nih kantor bupati ini yang terhormat. Kalau masalah salah benar itu diuji di mahkamah, di pengadilan. Sekarang kita berbicara perut sejengkal. Bahasa rakyat tidak butuh yang namanya hukum di atas kertas secara tertulis teori A, B, C, D. Kalau perut sejengkal ini gimana? Ini sekarang. Catatannya di situ, makanya kita sampaikan secara berulang-ulang kepada pimpinan rapat. Tolonglah Pak. Situasinya begini, ada 700 jiwa yang selama ini sudah menggantungkan kehidupan di sekitar PKS itu yang tergabung di dalam serikat pekerja. Dan awalnya memang sudah bekerja. Beda kalau perusahaan itu baru membangun atau baru berdiri. Ya suka-suka perusahaan mau pakai serikat pekerja yang mana kan? Ini kan konteksnya berbeda. Konteksnya beda. Kita sudah terikat dalam KKB dalam rentang waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Jadi lazimnya manakala KKB itu masa berlakunya habis, lazimnya itu diperpanjang kecuali ada poin-poin kesepakatan yang dilanggar oleh salah satu pihak yang tertulis dalam KKB itu sendiri. Ini kan nggak ada dan tidak bisa dijawab. Mulai dari semalam sampai sekarang nggak ada dijawab, nggak bisa dijawab perusahaan. Ini hanya sudah keputusan pimpinan mereka, entah ada pimpinan dari mana kan gitu. Keputusan begini dibacakan, keputusan. Kita pertanyakan alasannya, dasar hukumnya. Kan karena kita merasa nggak ada kesalahan kita. Dalam 15 pasal, saya udah baca 15 pasal KKB antara PUK SKA dengan pabrik itu. Nggak ada yang dilanggar. Tapi tiba-tiba putus dengan alasan masa berlaku habis. Nah pertanyaan yang sama, dari 130 PUK yang bekerja sama dengan SPTI, ya, kan pasti ada masa berlakunya. Kita pernah ganggu-ganggu nggak itu? Kan nggak pernah. Itu urusan mereka, karena SPTI sudah di situ. Kita hargai, itu yang saya bilang tadi, etika organisasi. Kan gitu. SPTI itu kita tahu, saya mantan SPTI saya tahu di mana titik-titiknya. Makanya saya sampaikan tadi sama Bang Topan, kita pakailah etika organisasi supaya iklim investasi ini aman, masyarakat juga tertib, nggak ada yang ribut. Itu kalau begini ya udahlah. Terserahlah kita penafsiran bagaimana. Itulah ya. Oke, bro.